nggak ngulon lagi. 4 tahun nggak satu sama suami ke Sangyang Sira, enggak. Jadi ke Jakarta ke arahnya kemana tadinya awalnya? Enggak, di Jakarta mah dagang aja, dagang. Oh, dagang. Dagang biasa. Nah, cuma kan di Jakarta kan nonton YouTube dong, mulai dari YouTube. Nonton YouTube. Song Hyong Nur Cahya Nirwana, wah, padepokan gaul santri langit, padepokan santriwati, langsung sebut jagat ya. Iya. Kan konten-konten dong. Iya. Nonton konten. Nah, pas denger itu, set, Cuma nggak tahu kontennya akan dilihat. cuma pas denger Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, langsung di hati menafsirkan diri. Sang Hyang, sang hidupnya yang maha kuasa, Nur Cahaya Nirwana yang bisa menaklukkan alam nirwana, alam kahyangan. Pikir tidak bisa menaklukkan alam kahyangan, sebenarnya alam kahyangan itu zaman awang-awang ungu, zaman dulu orang-orang yang ilmu tingkat tinggi, yang mau belum sempurna berarti itu kahyangan. Orang yang ilmu tingkat tinggi gitu gak akan bisa menaklukkan ilmu tingkat tinggi kalau bukan Nur Muhammad. Langsung di hati. Ya kalau cerita saya masukin itu kan ceritanya banyak panjang. Dari 9 juta masuk penjara, saya 2 kali sidang di kantor polisi itu. Ya masalah ajaran sesat itu, saya dari dulu dari dulu tuh udah difitnah ajaran sesat dari dulu. 2097 dia dibilang ajaran sesat, karena mempertahankan DI-nya. Tahun 2000 diserang 3.000 orang, 2 blok mau dibuka ajaran sesat juga. Di ujung kulon saya bisa jalan sesat, masyarakat difitnah sama RT RW, karena ajarnya beda dengan yang lain. Oh, benar-benar sesat. Nah itu yang mana? Yang ajaran yang mana? Yang ajaran yang mana? Iya, ajaran Sebelumnya. sebelum. Oh, Tapi arah ke tauhid juga. iya. Arah ke tauhid, tapi kan tahu-taunya kesini-sini kan bersana dia. Itu sebelum 2013, ada kan Sang Kiai kan 2013 baru kesini. Itu sebelum itu. Jadi Sang Kiai di depan kan saya kan di ujung kulon di Sangyang Sira. Itu kulon ya. Ujung kulon. Kiai di Pandai saya siap pula. Itu di situ. Nah, 2019 saya keluar dari ujung kulon, 2001 race langsung menimbang-nimbang, kalau kamu tidak ngambil keputusan untuk bereskan dengan istri, kau akan terbelenggu. Baru wayar doang justru melalui alat di kanat alat, lepaskan beban dan belenggu yang ada pada dirimu. Udah langsung Pergi lah. Kersane langsung matang rumnya. yang membeban dan belenggu dirimu. Udah langsung kembali ke rumah. Talak 3, gila. Kalau ingat Marcel, ingat dia itu benar masih karena nggak ada kesalahan sih. Kesalahan secara syariat, ya kan? Kesalahan nggak ada secara syariat. Apa istri selingkuh atau enggak? Nggak ada. Cuma perbedaan paham. Yang perbedaan itu jedanya itu 10 tahun, bukan 1. Dari 2010 diajak, jangan ke dukun. Jadi istrinya suka ke dukun. Iya. Sampai aneh. Wow, anti. Dan saya dulu itu kan cuma begini ke istri waktu itu. Mama jangan kerja, jangan kerja ke sawah, jangan kerja ke apa, duduk di rumah. Kalau bahasa orang Budiukon, dudukin aja tumbung, bahasa sana gitu kan. Harusnya udah dudukin orang aja lah gitu. Jangan kemana-mana, jangan kerja. Yang penting dulu saya cuma kamu jam 9 dulu sholat duha, sore kamu sholat tobat, malam sholat kerja. Itu kerjaan. Bukan untuk aku, untuk dirimu. Nanti biaya aku. Nah, setahun 2 tahun nggak pernah dilaksanain. Tiap balik lihat. Jadilah terus sampai kelamaan dari 2010 sampai 2024, 14 seumur anak itu, yang anak kecil laki-laki itu, yang sekarang umur 16 tahun. Anak udah gede. Lah istri kok sering ke dukun itu masalah apa? Ya istri dukun kan namanya di Banten kan, istri ada kesurupan masuk katanya orang tua yang mati masuk ya datang ke dukun. Udah digituin. Padahal saya kan dari dulu apa-apaan yang begitu. Saya itu dari dulu kasih begini. Semua dosa yang terjadi bukan karena siapa-siapa. Istri begitu. Karena dosa dirimu sendiri. Bertobatlah, coba gitu doang istri. Namanya kali istri coba. Kembali ke laptop gitu. Yang apapun yang terjadi pada dirimu itu adalah kerjaan dirimu. Bukan dari yang lain. Tapi istri kan nggak percaya. Sama kelamaan ya akhirnya dia habis lah. Nah, masih ada yang tahu?
Ada. Ya habis kesabaran aja. Ya intinya bukan jodoh. Intinya udah bulatannya segitu. Intinya udah bukan jodoh. Ingin sekali, jangan beriman karena lihat di foto dengan namanya kan itu. Nah, jenengan asli mana, Pak? Garut. Hah? Garut. 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 Oh. Garut yang selatan apa yang Selatan. Garda Utama. Kandang musik. Iya. Ya, pas di kandang musiknya. Nah, justru ngedannya lewat yang utara ya. Enggak. Dulu atau ngedan lewat situ maksudnya Garut. Oh, kemana? Ya Garut yang sebelah utara itu maksudnya. Oh, waktu akan dulu. Berarti ke ini ya, Kuningan. Iya, saya Langsung Ciamis. dari Bandung saya. Bandung. Ini Pamanukan terus naik ke Gunung Prau, ke Bandung. Rencana kita juga di hati itu nggak mau ke orang-orang ke Cibaru ya, mau jalan Sumedang kan dulu. Lewat langsung ke Subang, langsung Gunung Tangkuban Perahu, lewat Garut, gitu. Jadi nggak mau jalur mereka, mau jalur itulah, mau ke utara udah. Ya nanti pergerakan hati biasanya. Pergerakan hatinya kemana? Pergerakan hati. Ya sampai bisa saja planning sekarang, tapi nanti kenyataan di lapangan Ada yang menggerakkan. Iya. Iya, betul. Saya aja kepingin selalu sih ke arah Jawa Tengah, tapi Kenyataannya kejam. Kadang bisa saja sudah benar perasaan jalan ke sana itu, tapi ternyata arahnya bisa Berubah. Betul. Pasti begitu ya. Makanya yang paling enak itu persis kayak orang edan itu, nggak punya tujuan. Punya tujuan. Nikmat banget itu. Nikmati meter sendiri bisa sama pasangan ya pernah. Tapi rasanya tuh kok enak gini, mau tidur mau makan kok nggak Saya tak enak. nyambil makan ya. Iya. Oh, jangan pun rasa, Pak. Ya Allah. Jadi kalau ke perjalanan ke sini itu tragis lah, ibaratnya tragis kalau gitu. Tapi indah. Tapi enak, Pak. Kalau perjalanan sudah password pakai sepatu kuda. Wah, ini orang gue. Wes. Ya Allah. Tambah saya ini gantian. Tadi malam ya sembuh kakinya, saya yang sakit nggak tahu. Aku sampun aku ya Allah. Wah, aku sama kereta tuh blok. Wah, iya jauh. Gua juga suka saya aku. Jangan disuket saya. Nilai dulu kan bapaknya kan punya keyakinan yang di sana lah. Apanya? Yang di ujung kulon itu. Ya, Nah kok terus bisa pindah ke sini? ya karena waktu. Ya nanti prosesnya kenapa? Apanya? Kan hal itu kan sudah diyakini di sana kan tadinya. Awalnya, Hmm. ya kan. Terus bisa perubahannya kenapa? Ya kan karena di sana kan hakikat lah. Hmm. Artinya penggambaran dalam Hmm. yang disebut pengajian roh. Hmm. Nggak menggambarkan kesyariatan. Hmm. Lah ya, maksudnya pikiran hati itu kenapa kok kepengin yang beda kan gitu? Ada apakah merasa kok ini kayak salah gitu Bukan, saya bentrok terus. dengan Selama yang di Kulon itu terus bentrok. dalam dirinya? Bukan dalam dirinya, banyak pengertian yang masuk di logika kita ini. Saya kan tukang melawan. Ka'bah, namanya Ka'bah ya. Iya. Pernah begini, pernah satu kali kan punya guru, Abah. Iya. Saya pernah begini, lagi rapat begini. Ketika rapat itu kan banyak tamu-tamu yang dari mana-mana membicarakan harta karun. Datang ke situ. Waktu itu langsung di sini. Lagi di pelabuhan tuh Kang. Lagi rapat. Datang orang Bang datang. Kan orang-orang datang kan datang orang Bang ya. Kumpul. Kok saya kesini kan mau ngaji. Kok yang dibicarakan gak ada ceritanya yang menyatukan antara ilmu dengan harta. Di hati ya. Kau tahu kan langsung di badan itu kan kayak gitu ya. Kontak. Langsung
langsung ke Abah ya begitu. Langsung gitu. Salah semua. Terang gitu. Kayak kesurupan. Langsung saya balik. Terus saya balik. Dari sini saya katakan lagi. Bukan begini aja yang subuh. Nah, balik. Ada temen, kayak temen nama kita. Kamu dia itu enggak turut sama orang tua begini-begini. Aku doakan sampai yang besok juga tinggal. Temen itu ya. Langsung kayak jangan ngomong begitu. Saya, udah kamu tidak akan langsung tidak akan sama orang tua, sama guru, kamu tidak akan ibaratnya sama guru, misalnya tidak diakui. Nah, sengaja. Dulu gitu, saya tidak akan sama kamu tidak akan diakui. Langsung, begini. Sengaja. Mencintai emang mencintai guru itu jangan kalurin. Zaman waktu aja waktu itu ketika Sayyidina Umar mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka akan ku tebas batang lehernya. Kata Abu Bakar kan bilang, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah hayyun la yamut. Aku bukan ibadah karena Muhammad, bukan. Dan aku juga beribadah karena Abah. Hanya anak karena Allah beribadah. Kalau enggak mengerti aku pulang. Udah cerita. Salaman itu. Saya balik ke rumah besok tabrakan orang itu. Tabrakan. Patah tuh. 30 yang nyumpah 3 tahun kalau bukan kamu meninggal 3 tahun. Bener meninggal orangnya. Kembali. Nah dari situ mulai Kang. Setiap ada perjalanan yang dapat umur saya begini terus bentrok. Ini yang begitu aja. Di hati, yang keluar dari hati, wah selalu bentrok. Mundurlah dari 2019 saya mundur Kang. 2017 bikin rumah, 2018 mundur. Untuk cara baik-baik. Dengan secara baik karena gini. Mengadakan bikin yayasan di Pelabuhan Ratu. Nah orang bilang Jeffrey itu jangan dibawa-bawa karena dia mah suka ngerecokin kata yang 9. Dia mah kalau nggak mengerti udah langsung gitu. Kalau nggak paham katanya udah jangan dibawa. Akhirnya saya dibojongkan bahasanya itu disingkirkan. Alhamdulillah Rabbil alamin saya berusaha bener 1 tahun usaha kok bikin rumah kok bikin toko tuh pindah haluan usaha dulu baru res kan res 2018, 19, 20, 21, 22 4 tahun. Enggak pernah silaturahmi. Duduk aja di rumah. Terus waktu itu berarti kosong ya? Ya kosong sambil merenung. Ini gimana kamu katanya perjuangan kata orang tua. Saya itu berjalan perjuangan itu dari 96 dan datang ke ujung kulon bukan orang yang terbawa arah. Saya orang yang mencari. Semangat juang itu dari saya masuk penjara tahun 2000 itu sampai sekarang nggak pernah berhenti. Nah, saya menunggu. Pasti ini tidak akan mungkin. Perjuangan itu Allah tidak akan mendiamkan gitu ya. Udah nunggu. Udah saya mau usaha aja ke Jakarta. Usaha ke Jakarta. Enggak ngulon lagi. Soal itu teleponin aja deh ngulon. Enggak ngulon lagi. 4 tahun enggak satu sama terus itu pisang yang sirah enggak. Jadi ke Jakarta ke arahnya kemana tadinya awalnya? Enggak di Jakarta mah dagang aja dagang. Oh dagang. Dagang biasa. Nah, cuma kan di Jakarta kan nonton YouTube dong, mulai dari YouTube. Nonton YouTube. Song Hyong Nur Cahya Nirwana, wah, Padepokan Gaul, Santri Langit, Padepokan Santri Bati, langsung sebut jagat ya. Yeah. Kan konten-konten dong. Iya. Yeah. Nonton konten. Nah, pas denger itu cuma nggak tahu kontennya akan dilihat. Cuma pas denger Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, langsung di hati menafsirkan diri. Sang Hyang sang hidupnya yang maha kuasa, Nur Cahaya Nirwana yang bisa menaklukkan alam nirwana, alam kahyangan. Pikir nggak bisa menaklukkan alam kahyangan. Sebenarnya di alam kahyangan itu zaman awang-awang ungu-ungu, zaman dulu orang-orang yang ilmu tingkat tinggi, yang moksha belum sempurna berarti itu kahyangan. Orang yang ilmu tingkat tinggi gitu, nggak akan bisa menaklukkan ilmu tingkat tinggi kalau bukan Nur Muhammad. Langsung di hati. Ayahnya Imam Mahdi ini. Hati-hati situ. Mulainya di situ Bang. Langsung ngejar ke Sebu Jagat tuh. Iya. Langsung ngejar ke Sebu Jagat tuh. Iya. Siangnya besoknya langsung berangkat ke Sebu Jagat. Bekasi. Datang ke Sebu Jagat, Bekasi, minjem buku panduan. Belum. Pinjem Kang Jari. Ngobrol Kang. Jadi ke sana ketemu Kang Jari. Kang Jari, ngobrol. Kang, ada apa ya? Jam 12. Lagi panas-panasnya. Wah, angin beliung kayak hujan. Langsung besar, angin besar. Kayak awan ya. Di atas Sebu Jagat. Apa ya? Jam 12 siang. Ngapain? Ngobrol makan Jari.
Coba kan nggak nyari surti. Ya wis sendiri ya. Ngobrol aja ngobrol, ngobrol. Kang, saya minjem buku dia. Bawa aja, gak usah minjem katanya gitu. Itu buku yang apa ya? Buku yang tata cara mandi, tata cara gitu kan, tata cara mandi tobat, tata cara mandi tobat, tata cara gitu kan, secara syariat dan hakikat kan gitu ya. Mau apa? Mau ditelah dulu. Kan jadi mau tuh, saya nggak sembarangan ngikut dulu kan, sebelum ditelah. Lari ke Jakarta, ditelah tiap hari. Terus ditelah langsung, di hati ngomong gini. Sesuai. Ini menelah, ini hati yang menafsirkan. Begini. Dengan ilmu yang telah asyhadu tiba dirasaan lah yang menjadi rasa ilah asal pertama ini rasa ilah sejati ini ngerasa ya rasa ya Rasulullah Muhammad tunggal ini ngerasa langsung ini ya akurkan kan ini iya masuk gitu kan awalnya nggak langsung dalam 3 bulan nggak langsung langsung Selama proses 3 bulan itu penafsiran dan pemahaman itu kepaham langsung diakurkan dari YouTube akurkan di hadis saya di alam zaman awal mahdi awal akhir ini tafsirannya kan di Qur'annya ini hadisnya satu sekarang akurkan surat Al-Kahfi ini surat ini kan diakurkan karena dulu mantan di syariat apa iya udah kental ya. Nah, jadinya Seandainya jadi kiai nih. Cuma enggak. ya kalau dulunya gara-gara saya disarkan itu bapak suruh kiai udah kamu tuh udah pesantren sekian tahun udah buka pesantren kata saya dulu sama orang lain apa jadi maling tuh gitu ke orang tua makanya saya disesatkan ke orang tua begitu apain pak jadi maling apain halakkan segala cara kalau begitu caranya nggak mau milang bukan kalau orang begitu orang zaman sekarang nggak mau nyebatin Islam tasawuf orang dia bertaruh gas 100.000 gas sanggup itu orang gila semua orang padahal dulu begini kan dia orang sesat karena ada jadi kiai itu akhirnya kan gitu lama kelamaan pulang ke rumah tuh debat terus di rumah kalau belum Idul Fitri penafsiran saya begini adik saya yang pusat begini tapi iya ya tapi nggak ada dalam hadisnya kan begitu sama saudara itu Masih sekarang totalnya. karena udah putus ya makanya kan gara-gara cerai itu kan Saudara dari perempuan. saudara kita diputuskan hubungan sama kita sementara jangan sampai mengganggu ranah kita perjalanan. Bila sudah selesai baru. Kalau sudah selesai kita beramaliyah, kita bisa menampakkan bisa menjelaskan. Sudah bercahaya. Sudah menjelaskan. Oh ini gininya, ini ilmunya, ini syariatnya. Baru ini hadis Qur'annya kan ketika syariat dengan hakikat itu kan telah dipadukan. Nah baru kita turun. Mari kita bermujahadah bareng-bareng. Nah kalau sekarang kan jangan dulu nih. Saya lagi di gua. Statusnya belum muncul. Kayak gitu. Enggak dulu. Makanya mohon maaf, tapi ini kan kadang-kadang karena krisis saya enggak dulu, mohon maaf. Udah maksudnya udah fahalah nalaika, lepaskan dulu terumpah saat ini. Enggak apa-apa, santai aja. Enggak di Garutnya? Ya, karena ya ada bukan rahasia ya. Awal-awalnya sebelum masuk ke sini, ada datang para leluhur bilang, kamu jangan di Garut, tinggal di Bandung. Ini ranahnya. Dikasih gambaran jangan dibilang mindala gitu kan langsung dikasihkan perlihatkan saya dilihatkan Bandungnya daerah mana? daerah Bandung Kota, Bandung kota kamu buka ini namanya ini logonya ini perlihatkan ini logonya bergambarkan ini itu kan ranah nggak boleh dicampur iya nanti ini Pajajaran itu di Bandung itu sekarang itu nggak apa pisahan Bandung Boroso sendiri nggak ada kayak Merapat di Jawa ya. Bandung itu sepi, Selatan itu sepi. Pajajaran itu satu komandan nanti. Yang nama Pak Jajar kali ya. Oh ini sandinya. Walaupun sekarang tidak akan ada yang ini. Walaupun datang bunuh tetap aja belum. Tampaknya udah jadi jangan. Itu enggak. Nanti satu komandan. Ini sandinya gitu katanya, gitu kan. Itu rahasia gitu lah, enggak usah diinin. Itu kalau sejarahnya Kan akan lebih paham kali. Nah, itu kan yang santang ya. Yang asli kan Kian Santang, Rakyat Santang. Yang sejaman dengan Sayyidina Ali, dalam hadis Malik Al-Hindi itu. Iya, nah itu. Yang seorang Malik Al-Hindi di tahun Rasulullah 1590 itu Rasulullah 10 tahun setelah hijrah, seorang Malik Al-Hindi, anak raja dari Hindia Belanda dari Pajajaran yang berguru ke Timur Tengah.
bahkan membantu Sayyidina Ali dalam perang melawan Siprus dengan membawa pedang Sayyidul Fikor. Itu Kian Santang, bukan Kian Santang. Iya. Kian Santang itu Kian Santang itu 1400, dari Kian Santang ke Kian Santang itu 1000 tahun lamanya, jauhnya berbeda. Itu ada di Gunung Negara di Sancang, sehingga menamakan Pak Kenjeng, pakai paku ajengan gitu. Gitu ceritanya. Nabi Adam itu turun di India kata mereka. Pada dalam hadis, nazala Adam fihin wa huwa fi sarondi wa huwa fi awsati sarondi. Diturunkan Adam fihin. Orang mereka menurunkan India ya. Padahal Hin itu Hindia Belanda. Hindia Belanda itu timur yang sekarang menjadi India, menjadi Indonesia. Wa huwa fi sarondi, dia ada sarondi Suwarna Dwipa. Fi awsati di tengah-tengah Suwarna Dwipa, kota emas, antara timur Bali sampai ke Sumatera, tengah-tengahnya ya di Pulau Jawa. Maka ketika di itu dibilang kakinya di Dieng, tangannya di ujung kulon. Pas itu bahwa Pisarondi di Suwarna Dwipa. Hindia itu tahun 1599 itu dirubah dari Ayodhya, dulu kan Ayodhya. Iya. Zaman Ayodhya dirubah oleh Inggris menjadi India. Sedangkan Nabi Muhammad 600 tahun mengatakan Fihin. Mana-mana bilang Hindia. Sedangkan waktu itu India masih namanya Ayodhya. Berarti Hindia adalah Indian East, disebut Hindia Belanda Nusantara, yang sekarang menjadi Indonesia, Timur di sini gitu. Kalau disatukan dengan tempat, waktu dan kejadian, kena. Tapi kalau masa di zaman itu Hindia, sedangkan di waktu itu masih Ayodhya. Iya. Hadis itu merujuknya kemana gitu maksudnya? Mantap ada pembengokan sejarah kan? Kalau kita waktu, tempat dan itu kan